Halo semuanya, selamat datang, selamat menyaksikan video ini di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang cara agar tidak dibully oleh orang lain. Nah, di sekitar kita memiliki banyak teman. Kita memiliki lingkungan yang tidak menutup kemungkinan bisa jadi kita dibully. Karena kita nggak tahu di luar sana banyak sekali orang yang suka ngebully. Kadang dia ngebulinya secara individu sendiri gitu ya. Dan kadang ada juga orang itu ngebulinya berkelompok. Karena dia punya geng, karena dia punya teman ya. Dan kita berbeda dengan mereka, akhirnya bisa jadi kita akan menjadi bahan bulian mereka. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi agar kita tidak bisa dibully. Yang pertama adalah jadilah yang terbaik. Menjadi yang terbaik artinya kita harus senantiasa belajar ya, gak boleh malas. Kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita berprestasi. Kita bisa lebih baik daripada orang lain. Ya, contoh kecilnya misalkan di sekolah ya. Ketika misalkan kita jadi orang yang paling bodoh di antara teman-teman kita yang lain, sedangkan teman-teman kita yang lain kebanyakan pintar gitu ya, kita bisa jadi orang yang akan dibully. Makanya kalau kita gak mau dibully oleh orang lain, ya kita tunjukkan kapasitas kita. Kita tunjukkan kemampuan kita. Setidaknya kita tidak berada di bawah mereka. Maka dengan demikian kita tidak mungkin dibully oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah jalin pertemanan yang banyak. Faktor paling sering kenapa orang banyak dibully adalah karena dia tidak memiliki teman banyak. Artinya ketika dia sendiri dan dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya, maka otomatis dia akan mudah sekali dibully. Seseorang bisa dibully karena tidak memiliki relasi. Akhirnya dia pun dianggap berbeda, dia pun dipandang remeh oleh orang-orang yang memiliki teman banyak ini. Artinya mereka sudah membuat sebuah kelompok geng gitu. Sehari-hari dia sering kumpul, sehari-hari dia sering bercanda. Dan ketika dia melihat orang yang di luar daripada circle dia, maka bisa jadi orang itu akan menjadi bahan bullying, bahan hinaan daripada mereka-mereka yang sudah punya kelompok. Jadi teman-teman, kalau kita ingin tidak dibully oleh orang lain ya, setidaknya kita berteman dulu dengan mereka, kenali mereka, setiap hari bergaul dengan mereka, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Maka dengan demikian mereka tidak akan membuli kita, karena mereka menganggap bahwa kita adalah bagian daripada circle mereka. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan takut. Ketakutan tentu ada dalam diri setiap orang. Namun jangan sampai kita takut secara berlebihan. Katakan saja di sekolah kita dibully ya, karena kita takut dengan mereka, akhirnya kita gak mau sekolah lagi. Nah, ini yang salah. Ini yang salah teman-teman. Takut itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai takut berlebihan. Setiap orang pasti ada rasa ketakutan, tapi cobalah untuk melawan rasa takut itu sehingga kita menganggap bahwa kita setara dengan mereka. Toh kita sama-sama sekolah ya, kita sama-sama sepantaran, kita sama-sama manusia dan memiliki kesempatan untuk belajar. Mereka pun juga belum menjadi siapa-siapa. Mereka masih belajar sama seperti kita. Ya, kita jangan sampai takut dengan mereka. Karena kita harus berpikir bahwa hari ini bukanlah penentu diri kita. Penentu kita adalah di masa depan. Ini masih dalam perjalanan. Kita belum sampai kepada tujuan akhir kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita ciut dengan hinaan, bullying daripada orang-orang itu. Oke, jadi itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah belajar untuk berpenampilan menarik. Kadang sebagian orang mungkin menyepelekan ini. Penampilan itu adalah kesan ya. Ketika orang melihat penampilan kita bagus gitu kan, rapi, gak urak-urakan, ya orang mungkin bisa saja menghormati kita. Tapi ketika misalkan penampilan kita udah gak bagus nih, urak-urakan, gak karu-karuan, ya orang bisa menilai kita dari luar. Orang bisa menjudge kita dan kita bisa menjadi bahan omongan mereka, bahan hinaan mereka, bahan cacian mereka. Dan itu pun adalah bentuk sebuah bullying terhadap diri kita. Oleh karena itu, perhatikan penampilan, jangan mau kalah dengan orang lain. Oke, itu yang keempat. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah jangan pedulikan mereka. Anggap saja mereka itu adalah sebuah batu yang gak bisa bergerak. Karena tidak ada gunanya kita memperhatikan mereka. Justru kalau seandainya kita terus saja memperhatikan mereka, lama-lama mereka itu akan semakin senang membuli kita, semakin senang untuk menghina kita. Tapi kalau seandainya kita abaikan mereka, gak pedulikan mereka, mereka lama-lama akan bosan. Anak ini kok dibully gak ada pengaruhnya,
anak ini kok dibully gak ada reaksinya. Lama-lama mereka tidak mau membuli kita lagi, karena dia sudah merasa bosan dan dia pun akan membuli orang lain lagi, bukan kita. Jadi perhatikan bahwa kita gak perlu fokus kepada mereka yang suka membuli. Fokuslah bahwa kita masih punya impian, dan mereka yang membuli adalah angin lewat saja yang tidak perlu kita fokuskan secara berlebihan. Oke teman-teman, jadi itulah 5 tips ya agar kita tidak dibully oleh orang lain. Nah, semoga tips ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan saya yakin tips ini adalah tips yang sederhana yang mungkin dipahami oleh semua orang, tapi terkadang dianggap remeh. Nah, oleh karena itu saya tidak ada bosan-bosannya untuk menyampaikan informasi kepada kita semua bahwa pentingnya untuk terus melakukan sebuah pengembangan terhadap diri sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dan selalu salam inspirasi.